Supaya apa? Supaya Anies itu betul-betul dia representasi kedaulatan rakyat, bukan hanya representasi partai. Nah itu yang saya kira tradisi yang tidak boleh terulang. Yang sering memanipulasi. Nah, jadi sehingga apa yang menjadi kepentingan agenda rakyat itu tidak pernah ada satu ikatan apa-apa. Nah itu yang saya kira tradisi yang tidak boleh terulang. Anies sang pelopor budaya politik baru di Indonesia. Dari awal melakukan kegiatan safari politik pada tanggal 4 November 2022 lalu, Anies mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat, mulai dari Medan, Ciamis, Yogyakarta, Aceh, Padang, Pekanbaru, Papua, Makassar, hingga terakhir dengan masa ratusan ribu rakyat Pangkep pada 11 Desember 2022 lalu. Pakar politik senior Dr. TB Masa Jafar menyebut baik antusiasme masyarakat tersebut. Jadi selain Anies harus melakukan dialog dengan para pendukungnya, juga membangun semacam ikatan ya, semacam kontrak. Iya kontrak, kalau dalam bahasa ada kontrak politiknya. Ya bentuknya bisa macam-macam ya kan, tapi ada kontrak politiknya. Tetapi dalam dialog yang dipandu Hadi Priyono ini, dia mengingatkan jika rakyat semestinya tidak sebatas mendukung dan mengeluh-elukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut, namun juga harus membuat kontrak politik dengan Anies, termasuk juga kalangan relawan. Menurut saya tidak bisa lagi secara politik, bagaimana politik ini menjadi sehat, kelompok masyarakat yang menjadi dukungan itu bisa ada feedback, walaupun katanya relawan itu bukan dalam pengertian tidak punya hak dan kewajiban apa-apa, tidak bisa seperti itu. Ada dukungan berarti ada tuntutan, itu logis dalam politik. Maka dari itu menjadi kewajiban jika rakyat harus menitipkan kepada Anies berbagai persoalan yang mereka hadapi agar diatasi dan diberikan solusi kalau dokter jebolan Amerika Serikat itu nanti menjadi presiden. Karena itu menurutnya Anies juga harus membangun dialog dan menyelami perasaan rakyat. Lantaran hal tersebut merupakan tradisi politik di mana rakyat hanya memberikan dukungan gratis. Tidak membuat ikatan politik akan membuat calon itu mengeksploitasi dan memanipulasi rakyat ketika sudah menjabat. Sehingga tidak heran banyak masyarakat yang menjadi kecewa. Yang sering memanipulasi. Nah, jadi sehingga apa yang menjadi kepentingan agenda rakyat itu tidak pernah ada satu ikatan apa-apa. Nah itu yang saya kira tradisi yang tidak boleh terulang. Beliau sendiri juga mengakui Anies sudah melakukan tradisi politik yang baru tersebut ketika di DKI Jakarta. Mantan Mendikbud tersebut membuat kontrak politik dengan masyarakat ketika Pilgub DKI Jakarta lalu, kemudian merealisasikannya. Dia mendorong Anies juga melakukan hal yang selama masa pemilihan presiden ini dan kemudian menjalankannya kalau di 2024 nanti mendapatkan amanah dari rakyat. Supaya apa? Supaya Anies itu betul-betul dia representasi kedaulatan rakyat, bukan hanya representasi partai. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini sendiri dalam berbagai lawatannya ke daerah-daerah, selain berorasi di depan puluhan ribu rakyat juga membangun dialog untuk menyerap aspirasi rakyat. Bahkan Anies menyebut kunjungannya ini adalah bagian dari belanja masalah. Bahkan Nasdem juga memiliki visi yang sama dengan Anies selaku pihak yang memfasilitasi lawatan tersebut, seperti diberitakan KBA News sebelumnya. Nah, saya kira apa yang sudah dilakukan, karena Anies mengatakan di DKI itu saya akan tuntaskan apa yang menjadi janji. Nah, itu artinya Anies sudah mengembangkan satu budaya politik baru di dalam membangun relasi pemimpin dan rakyatnya. Kenapa tidak untuk Pilpres? Sampai saat ini Anies Rashid Baswedan masih dikaitkan dengan istilah politik identitas maupun intoleran oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Serangan itu terus dilakukan
agar masyarakat tak memilih Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu. Ketua Relawan Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman, Iwayan Suparman, warga asal Provinsi Bali, tidak percaya dengan sampel politik identitas maupun intoleran pada sosok Anies Baswedan. Karena saya melihat beliaunya itu tidak lebih dari track record yang seperti yang dibilang tadi itu apa yang sudah diperbuat. Saya lihat di Jakarta ini beliaunya satu-satunya gubernur yang ngasih sumbangan untuk krematorium Mama Indi. Oh, Pak Wayan ada di situ atau Saya mengalami terlibat? Saya tahu beritanya. Oh, saya tahu beritanya. Oke. Itu, dan teman-teman Hindu itu pun lama sekali berurusan dengan pemerintah untuk minta izin Untuk krematorium itu, pendirian krematorium. Dan begitu beliaunya jadi gubernur, kalau Didirikan memang beliaunya berpolitik identitas, ngapain ngurusin umat krematorium. Beliau menuturkan tuduhan tersebut tidak sepadan dengan karya maupun kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Selain itu, kata Wayan, dokter lulusan Amerika Serikat, satu-satunya Gubernur DKI Jakarta yang berhasil memberikan izin krematorium dan menyerahkan sebuah mesin kremasi kepada umat Hindu ke Pura Sigara, Cilincing, Jakarta Utara. Karena gini, saya tidak ada melihat seperti itu. Itu kan branding, ada brainstorm lawan apa ya? Lawan lah gitu. Lawan politik ya. Terlepas dari itu, ternyata Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan yang mana selama hidupnya memang dikenal sebagai tokoh umat Islam. Selain aktif di Partai Islam Masyumi dalam rentang waktu tahun 1950 sampai 1960, kakek mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Lahir di Surabaya pada 9 September 1908. Sejak usia 17 tahun, Baswedan sudah aktif sebagai Dai Muhammadiyah dan menjadi anggota Young Islamiten Bond atau JIB. Jakarta menjadi ibu kota ini sudah 74 tahun. Karena itu miris rasanya, 74 tahun kita sebagai ibu kota, tapi alat kremasi malah belum ada. Jadi hari ini tuntas sudah, Pak. Nah, ada lagi. Sudah terlalu lama kita menunggu alat itu. Nah, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran. Meski demikian, pelopor kesadaran nasionalisme di kalangan keturunan Arab pada masa penjajahan Belanda dan terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, juga orang yang memiliki pergaulan luas. Spektrum persahabatannya melintasi batas suku, etnis, dan juga agama.